warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatulisa Hanoto di channel Tepatku sebagai Indonesia dalam episode My Dari 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah yang menggunakan beduk bayi ketika jalan keluar. Jadi bayi berusia 1 bulan atau 1 sampai 9 bulan itu anak tuh kan belum bisa berjalan nih. Jadi anak bayi itu tuh melalui tahapan, mulai dari belajar melengkap, terus belajar berguling, terus belajar merangkak, sampai akhirnya bisa belajar sendiri tanpa gangguan siapapun. Namun barang dari kalian itu dibatasi juga harus dilakukan di rumah. Bagi kalau di luar harus melakukan bedong. Kenapa bedong? Karena bedong itu tuh berguna banget untuk melindungi bayi dari kedinginan dan udara dingin dan kepanasan saat udara panas. Jadi bayi itu tuh memang butuhkan luar, tapi harus dilakukan dengan cara yang saya butuh melalui luar itu. Kan biasanya kita kan menggunakan sepeda, menggunakan tapi harus dengan pengawasan ya. Kalau bisa gunakanlah tas gendong bayi itu supaya ini guys. Jadi harus tetap dengan beduk supaya bayinya tuh bisa ini. Biasanya kan orang-orang kampung tuh yang menggunakan ini tidak mampu pakai tas seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari menggunakan keluar? Pertama, untuk bayi ya. Jadi bayi kalau menggunakan beduk itu juga bisa membantu ini. Caranya harus buka terlebih dahulu ya. Misalkan bayi itu berjemur di bawah sinar matahari karena bayi itu membutuhkan vitamin D untuk membuat sel-sel dopamin ya untuk pada bayi ya, supaya juga bisa menguatkan tulang, tapi jangan terlalu sering karena mengakibatkan kulit bayi itu bisa cepat melepuh ya. Sebaliknya kalau udah terlalu panas harus itu pakai beduk. Nah seperti itu. Terus setelah itu baru deh kalian disenangkan dengan menyusuinya yang penting. Karena proses menyusui di luar betul dengan pakai beduk itu adalah harus menjauhkan diri dari orang lain. Kenapa? Karena orang itu akan merasa malu dengan kondisinya itu harus selalu dengan kandang tertutup ya. Karena dengan kandang bayi menyusui kandang tertutup itu bisa membuat bayi itu merasa lebih nyaman untuk menyusui ya. Tetap pakai beduk atau juga pakai gendongan ya. Nah setelah itu untuk udara dingin, bayi yang menggunakan udara dingin itu misalnya bisa di dalam salju ya. Jadi bayi itu tidak akan mudah mengalami hipotermia ya. Jadi bayi menggunakan beduk tutup, baik dari musim hujan, musim salju, bahwa anak dibasah hujan karena kan air hujan itu kan kotor dan mengakibatkan jika saya dibasah sedikit tidak masalah tidak saja. Jadi harus ditutup dengan menggunakan bayi itu harus ditutup dengan masker medis supaya tidak gampang sakit. Nah setelah itu juga kalau menyusui itu juga harus cari tempat berlindung di dalam, itu orang elit ya. Kalau bayi di dalam yang terlalu dingin harus berteduh di, setidaknya jangan di taman itu, sebaiknya kita berteduh ya sebaiknya pulang ya. Karena kalau pulang ke rumah itu juga bagus ya, supaya bayi itu tidak mudah gampang kedinginan untuk menyusui bayinya ya. Sebaiknya bayi itu jangan dijemur di dalam hujan supaya tidak gampang sakit. Nah setelah itu baru deh kalau misalnya dikonsultasikan betul untuk mengatasi kekhawatiran sakit demam, bayi harus diberi imunisasi dengan kondisi beduk dengan cara melepaskan beduk terlebih dahulu, baru baru harus diberikan suntik imunisasi supaya ini dengan cara menggunakan dengan beduk ya. Jadi menanamkan bayi dengan menggunakan bedung itu tuh dengan cara atau rok itu bisa bayi bintang nyaman ya. Jadi kesimpulan dari vlog ini ya, kita sebagai seorang ibu wajib mengurus bayi semaksimal mungkin dengan beduk. Minimal basis minimal itu adalah 1 sampai 5 bulan. Nah itu kalian bisa gunakan manfaatkan bedung untuk untuk keperluan mandi saja, karena kan kalau dengan mandi bedung tuh badan akan cepat kering ketika selesai mandi, dan seperti itu cara merawat bayi ini menggunakan bedung. Oke, terus kali ini juga bisa manfaat, dan yang seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe channel aku di sini, lebih tahu bagaimana berstakan pengaman kalian menggunakan bayi menggunakan bedung supaya bisa latihan maupun sudah mahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.